Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan terlebih dahulu. Video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya untuk saham PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk dengan kode emiten ZYRIX. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk atau lebih dikenal dengan Zyrex adalah perusahaan komputer asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 1996 di Jakarta. Awalnya, perusahaan ini hanya memiliki sekitar 20 karyawan. Namun, seiring perkembangan industri teknologi di Indonesia, Zyrex tumbuh pesat hingga kini memiliki lebih dari 200 karyawan, 65 service center, dan lebih dari 50 dealer resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Zyrex bergerak di bidang desain, produksi, distribusi, dan layanan jasa sistem komputer. Produk-produknya cukup lengkap, mulai dari handphone seluler, notebook, netbook, tablet PC, all-in-one PC, desktop, laptop, server, hingga berbagai macam aksesoris. Zyrex merupakan salah satu contoh perusahaan lokal yang berusaha bersaing di industri teknologi, menghadapi dominasi brand-brand global seperti Lenovo, Asus, Dell, dan Acer. Keunggulan Zyrex terletak pada positioning sebagai brand nasional dengan harga kompetitif dan layanan purna jual yang luas. Struktur kepemilikan. Dari sisi pemegang saham, perusahaan ini masih dikuasai oleh pendirinya. Timotius Sidikshu memiliki sekitar 752 juta lembar saham, setara 56,41%. Colin Sidikshu memiliki 250 juta lembar saham atau sekitar 18,75%. Sedangkan masyarakat non-warkat memegang 331 juta lembar saham atau sekitar 24,84%. Artinya, mayoritas saham Zyrex masih sangat terkonsentrasi pada pendiri dan keluarganya. Dengan free float sekitar 20%, likuiditas saham ini bisa dibilang cukup terbatas dibanding emiten besar lain di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan, income statement. Kita masuk ke laporan laba rugi. Dalam 12 bulan terakhir atau TTM, pendapatan Zyrex mencapai 354 miliar rupiah. Dari jumlah itu, gross profit atau laba kotor sebesar 66 miliar, yang berarti margin kotor sekitar 16-17%. EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi berada di level 36 miliar rupiah. Dan akhirnya net income atau laba bersih hanya sekitar 14 miliar rupiah. Artinya net profit margin perusahaan ini hanya sekitar 3%, angka yang relatif tipis untuk sebuah perusahaan manufaktur dan distribusi komputer. Neraca keuangan, balance sheet. Sekarang kita lihat ke posisi neraca. Zyrex memiliki total aset 455 miliar rupiah. Dari jumlah itu, 157 miliar adalah liabilitas dan 298 miliar adalah ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio hanya 0,23. Ini menunjukkan perusahaan relatif sehat dari sisi struktur permodalan. Perusahaan memiliki kas 2 miliar, tapi total utang jangka pendek mencapai 67 miliar rupiah. Tidak ada utang jangka panjang. Dengan net debt 65 miliar rupiah, perusahaan masih punya kewajiban likuiditas yang perlu dikelola dengan hati-hati. Working capital atau modal kerja mencapai 193 miliar rupiah, menunjukkan perusahaan masih punya modal kerja positif. Arus kas atau cash flow statement. Bagaimana dengan arus kas? Dari operasi, Zyrex menghasilkan kas 90 miliar. Dari investasi, kas keluar 28 miliar. Dan dari pendanakan, kas keluar 97 miliar rupiah. Capex atau belanja modal tercatat 24 miliar rupiah, sehingga free cash flow yang tersedia sekitar 66 miliar rupiah. Secara umum, arus kas operasi positif menjadi sinyal sehat walaupun perusahaan masih harus disiplin mengelola investasi dan pembiayaan. Profitabilitas. Dari sisi profitabilitas, gross margin berada di 16,89%, operating margin 5,53%, dan net profit margin hanya 3,10%. Angka ini menunjukkan margin Zyrex cukup tipis. Yang perlu dicatat adalah tren pertumbuhan. Pendapatan kuartalan Zyrex turun 20,89% secara year on year. Laba kotor turun lebih tajam 37,34% dan laba bersih anjlok 58,18%. Artinya, Zyrex sedang menghadapi tekanan berat baik dari sisi penjualan maupun profitabilitas.
Dividen. Satu hal menarik, meskipun profit kecil, Cyrex tetap rajin membagikan dividen. Tahun 2021, dividen per saham Rp7,85, tahun 2022 naik jadi Rp8,85, tahun 2023 turun ke Rp3,70, dan tahun 2024 hanya Rp1,71. Dividen payout rasio tahun ini mencapai 281%, yang artinya perusahaan membagikan dividen jauh lebih besar daripada laba bersih. Ini bisa jadi sinyal positif bagi investor jangka pendek, tapi juga warning karena keberlanjutan dividen bisa terancam jika laba tidak membaik. Valuasi. Kita masuk ke valuasi. Price to earning ratio atau PER TTM Cyrex saat ini 14,69 kali. Angka ini sedikit lebih tinggi dari median IHSG yang ada di 8,97 kali. Tapi jika dilihat dari PER annualized, angkanya melonjak hingga 256 kali. Ini karena laba kuartalan terakhir menurun drastis. Earning yield ada di 6,81%, price to sales hanya 0,59 kali, price to book value 0,70 kali, artinya saham ini diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Dari sisi cash flow, price to free cash flow hanya 3,19 kali, relatif murah. Dari sisi EV to EBITDA berada di 7,7 kali. Angka ini masih wajar untuk ukuran perusahaan teknologi. Solvabilitas. Rasio likuiditas cukup sehat dengan current ratio 2,31, quick ratio agak rendah di 0,68, menunjukkan kas dan aset lancar non-inventory tidak terlalu kuat. Debt to equity rendah di 0,23, Altman Z-score 6,55, artinya perusahaan tergolong aman dari resiko kebangkrutan. Namun cash conversion cycle mencapai 322 hari, artinya Cyrex butuh hampir 1 tahun untuk mengubah inventory menjadi cash. Ini menunjukkan siklus bisnisnya cukup lambat dan membutuhkan modal kerja besar. Efektivitas manajemen. Return on asset 3,13%, return on equity 4,78%, return on capital employed 8,29%, dan return on invested capital 5,27%. Angka-angka ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal masih rendah, namun masih dalam level positif. Aset turnover 0,83 dan inventory turnover 1,28 kali per tahun. Ini cukup rendah untuk industri komputer. Ranking market. Dari sisi ranking, Cyrex berada di posisi menengah. Relative strength ratio 66%, menunjukkan performa saham ini masih lebih baik dibanding 66% saham lain. Earning yield ranking tinggi di 98%, artinya dari sisi yield masih menarik. Namun dari sisi PE ranking hanya di 53%. Market cap Cyrex ada di level Rp209 miliar, relatif kecil sehingga saham ini termasuk kategori small cap. Kesimpulan, mari kita simpulkan. Cyrex adalah perusahaan komputer lokal yang sudah cukup lama berdiri dan mencoba bersaing dengan brand global. Fundamental keuangannya menunjukkan pertumbuhan yang melambat, margin tipis, dan profitabilitas yang tertekan. Namun demikian, valuasi sahamnya terlihat murah dari sisi price to book value dan price to sales. Risiko utama ada pada pertumbuhan pendapatan yang menurun, margin tipis, dan keberlanjutan dividen yang tidak sejalan dengan laba. Namun peluang juga ada, mengingat Cyrex memiliki brand nasional, jaringan service center yang luas, dan masih undervalue jika dilihat dari sisi PBV dan per-sales. Bagi investor jangka panjang, saham ini bisa dilihat sebagai spekulasi value play dengan risiko tinggi. Sedangkan bagi trader, likuiditas yang terbatas bisa jadi tantangan. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan edukasi untuk memperkaya wawasan teman-teman. Itulah pembahasan lengkap kita tentang saham PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, kode emiten ZYRIX. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga cuan selalu menyertai langkah investasi Anda.